Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu sehat. Di video kali ini saya mau membahas sedikit tentang iPod Nano 6. Di tahun 2025 itu apakah masih layak untuk kita beli, untuk kita gunakan atau tidak? Nah, seperti yang teman-teman tahu, iPod itu adalah perangkat pemutar musik buatan Apple yang sudah berumur ya. Kalau yang Nano 6 yang saya pegang ini diproduksi atau dirilis pertama itu di tahun 2010. Jadi sekarang di tahun 2025, ini video direkam di bulan Oktober, yang tentunya ini sudah berusia 15 tahun ya, sekitar 15 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah masih worth it untuk dibeli? Dan jawaban saya itu masih worth it ya teman-teman, masih sangat worth it untuk dibeli. Karena apa? Yang pertama itu karena chip audionya. Ini yang chip audio untuk iPod itu sangat bagus ya teman-teman. Nah, apa pengaruhnya chip audio terhadap kualitas? Nah, chip audio di iPod itu memberikan kita sensasi suara yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian mau mendengarkan musik menggunakan iPod, itu suara yang kalian dengar itu sangat bagus teman-teman, sangat punya detail yang tinggi karena chipset yang digunakan ke sini itu diproduksi khusus hanya untuk audio gitu. Dioptimalisasi untuk mengkode apa ya istilahnya, mengkode sinyal digital audio atau apa ya, pokoknya itulah secara teknisnya kayak gitu. Nah, saya mau bahas tentang iPod ini Nano 6 di tahun 2025. Yang pertama di sini, kalau kita hidupkan, nah itu tampilan seperti ini, ada jam, cakep banget teman-teman. Kemudian ini tampilan dari home screen-nya. Bisa kalian kustomisasi dengan tampilan wallpaper dan sebagainya yang kalian bisa ubah-ubah sendiri. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada Now Playing. Di sini menampilkan musik yang saat ini kita dengarkan gitu. Nah, kemudian ada di musik. Di musik ada beberapa menu di sini. Nah, kalian lihat ada Now Playing, ada jenis musik, artis, album, song. Contohnya kita ke song. Nah, di dalam sini banyak banget lagu yang udah saya ke sini. Dan yang pastinya ini lagu-lagu semua adalah playlistnya saya yang saya suka gitu. Jadi dengarnya itu nggak ada yang nggak suka karena ini musik-musik yang saya suka gitu ke sini. Nah, kemudian untuk bernavigasi itu kita menggunakan swipe kayak gini ya, gestur kayak gitu. Kemudian ada radio. Kalau kalian menggunakan headset di sini itu akan berfungsi sebagai antenanya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada fitness di sini. Nah, ini sangat berguna kalau kita musikan sambil olahraga gitu. Di sini ada walk, itu menghitung apa ya? Menghitung langkah kaki, ada distance, ada jarak. Apa ini? Total. Pokoknya bagus ya untuk menghitung langkah kaki. Ada run juga di sini. Nah, ini karena dilengkapi dengan pedometer ya. Pedometer itu apa ya? Alat untuk mengukur langkah kaki mungkin, pedometer. Jadi kalau dipakai untuk jogging, lari-lari sore sambil musikan itu bagus banget. Kemudian di sini ada clock, kayak ada jam ya. Ini banyak yang membeli apa? Membeli ini strapnya untuk dijadikan jam smartwatch. Bukan ya, ini lebih ke cikal bakalnya smartwatch gitu. Kemudian di sini ada podcast. Nah, kalau kalian sync podcast ke sini akan muncul di sini. Dan ada foto. Kalian bisa sync foto ke sini.
Kemudian di bagian setting ada setting di sini. Kemudian di bagian setting kalian bisa setting segala sesuatu, contohnya kayak di sini. Contohnya ke general. Nah, home screen. Nah, kalian bisa rubah apakah mau yang small icon atau mau yang gede-gede gitu ya. Terserah. Kemudian ada date and time. Ini setting jam ya, waktu. Clock face. Nah, jadi yang tampilan jamnya kalian bisa rubah. Di sini ada beberapa default yang udah bagus banget. Contohnya aku mau rubah kayak gini. Contohnya ini. Dan set dan and then boom. Keren banget teman-teman. Nah, kemudian kalian juga bisa atur brightness, wallpaper. Contohnya wallpaper. Contohnya kayak gini. Contohnya aku mau pakai yang ini. Set and then wallpapernya jadi kayak gini. Jadi secara fungsinya masih berfungsi dengan bagus, masih sangat bagus kita gunakan. Nah, di sini juga ada about. Nah, ini ya, menampilkan kapasitas. Kalau ini yang kapasitas 16 GB, sudah terpakai sekitar 8 GB kayak gini. Nah, kemudian berbagai banyak setting di sini bisa kalian atur sesuka hati. Nah, kelebihan kita pakai ini iPod Nano ini adalah karena yang pastinya tidak ada gangguan notifikasi karena tidak ada Bluetooth dan tidak ada WiFi di sini. Jadi meminimalisir kita dari notifikasi-notifikasi yang mengganggu saat kita mendengarkan musik. Jadi mungkin itu review singkat tentang iPod. Nah, kalian lihat cakep banget teman-teman. Ini warna pink, bagus banget. Di bagian atas ini ada tombol power. Tombol apa ya? Tombol sleep ya. Bisa tombol power juga. Jadi untuk sleep, untuk hidupkan kayak gini. Dan kalau dalam kondisi sleep kalian bisa tekan 2 kali di sini untuk pindah-pindah lagu gitu. Untuk next tekan 2 kali. Kemudian di sini juga ada tombol volume up di sini. Tombol volume up kalau yang diklik ada animasinya kayak gini. Dan juga ada animasinya kayak gini untuk volume down. Di belakangnya itu ada klip, kuat banget teman-teman, jadi enak banget dipakai buat jogging. Kemudian di bagian bawah ada port 30 pin, ini untuk ngecas. Pastikan kalian punya ini ya, punya kabel yang bagus kayak gini, atau kalian beli aja, cari aja kabel original Apple gitu untuk 30 pin. Dan juga kalian wajib mempunyai ini, charger ori Apple yang 5 watt. Ingat ya, nggak bisa di charger pakai charger asal-asalan karena akan merusak baterai ya. Jadi iPod ini hanya akan menerima arus itu nggak boleh lewat dari 5 watt. Jadi sangat disarankan pakai chargeran yang ori. Nah, kalau kalian ngecas kayak gini, saat dicas itu animasi mengisinya itu juga sederhana banget kayak gini. Jadi ini animasi mengisinya sederhana banget. Nah, yang ini juga baterainya baru ya teman-teman, aku baru habis ganti. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, pertimbangkan juga karena perangkat ini perangkat yang lama, lawas. Jadi pastinya baterai itu udah drop. Jadi kita harus mengeluarkan mungkin sedikit budget sedikit lagi untuk beli baterai. Nggak terlalu mahal juga kok. Nah, jadi itu sedikit review singkat tentang iPod Nano 6 di tahun 2025. Pertanyaannya, apakah worth it untuk dibeli atau worth it untuk digunakan? Jawaban saya itu sangat worth it teman-teman. Karena yang pertama itu bunyinya. Chip audio yang ada di sini di seri-seri iPod itu chip audio yang sangat bagus. Diproduksi tahun itu untuk digunakan khusus untuk audio ya. Jadi kalian dengar audio atau lagu-lagu di sini itu detailnya tinggi banget. Kemudian yang kedua mungkin karena portable ya.
jadi nggak ada notifikasi yang mengganggu. Portable, bisa dibawa kemana-mana, dan punya durability baterai yang cukup bagus untuk digunakan. Jadi mungkin itu poin keduanya, karena portable, nggak ada notifikasi yang mengganggu, kita bisa lebih enjoy. So mungkin itu dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Thank you.